Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Seperti biasa ya, pastikan Anda siap untuk belajar dan pasti bisa. Itu optimis. Pokoknya selalu semangat. Marilah kita bahas soal kesebangunan. Ini soal esai yang diambilkan dari buku paket Kemdikbud Matematika SMP kelas 9. Ya, supaya kalian nanti bisa melihat sendiri dari buku, jadi bisa baca sendiri soalnya. Langsung saja ke soal ini ya. Ini soal yang pertama. Nah, ada sebuah batako. Sudah terbayang yang namanya batako bentuknya apa? Bentuk balok ya, bangun balok. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi ini diketahui. Diketahui juga beratnya kilogram, lalu dibuat miniatur yang sebangun. Sebangun, bahannya juga sama gitu ya dengan batako yang asli. Lalu ukuran miniatur hanya diketahui panjangnya saja, ditanya lebar dan tinggi, lalu perbandingan volume dan berat miniatur. Sudah terbayang? Masih ingat waktu di dalam membahas prisma di kelas 8 mungkin sudah tahu ya tentang dua bangun yang sebangun, bangun ruang itu ukurannya yang bersesuaian itu perbandingannya sama. Ya langsung saja Ibu ingatkan lagi nih begini ya. Jadi kalau ada dua bangun yang sebangun, maka perbandingan panjang, perbandingan lebar, perbandingan tinggi itu semuanya sama. Nah kalau perbandingan nanti luas, tinggal dipangkat duakan saja. Ini terserah mau pakai tinggi, lebar, panjang boleh saja. Volume juga begitu, mau pakai yang mana boleh, hanya kalau volume pangkat 3 ya gitu ya. Masih ingat yang begitu? Nah untuk berat itu sama saja pangkat 3 juga karena berat kan berdasarkan volumenya juga ya. Oke, kita lihat yang A. Kita misalkan kalau yang miniaturnya itu bangun yang ke-1, sedangkan yang asli bangun yang kedua, atau mau dibalik juga boleh saja, mau yang mana terserah, yang ke-1 dan keduanya terserah. Ini maka yang A kan yang ditanya lebar. Jadi kita ambil perbandingan lebar, lalu yang kita pakai di sini yang ada dua-duanya itu yang panjang ini. Ukuran panjang ada dua-duanya. Miniatur ada, asli ada. Jadi kita mau menghitung lebar pakai perbandingan panjang karena ada dua-duanya. Ini miniaturnya panjangnya 6, yang asli 24. Jadi kalau disederhanakan jadi sama-sama dibagi 6 berarti jadi 1/4. Ya. Kalau untuk menghitung lebih mudah ke bawah begini. Kalau mau ditulis ke samping juga sama saja ya. Nah, sekarang untuk menghitung lebarnya tinggal kita masukkan ini yang panjangnya yang asli kan sudah diketahui ini. Miniaturnya juga sudah, lebarnya ya. Maksudnya lebarnya yang sudah diketahui ini. Lebarnya kita masukkan ke sini. Jadi ini sudah, maka tinggal 12 dikalikan 1/4 ketemu ya. Ini sudah sama saja 12 dibagi 4. Ini kan sama saja begitu kan ya. Sudah gampang saja ya. Sedangkan untuk T masih sama, ini untuk T sama saja seperti tadi. T sama saja kita pakai yang masih tetap 1/4 karena perbandingan panjang, perbandingan lebar itu akan sama saja ketemunya 1/4. Nih masih tetap ini. Jadi langsung untuk tinggi langsung kita pakai perbandingannya 1/4. Nih ya, jadi begini. Sudah sama lagi, kan tingginya sudah di sini yang diketahui tingginya 8.
Jadi kita masukkan ini tingginya ke sini 8. Nah, jadi berarti tinggal dikalikan 8 sama saja dibagi 4. Ketemunya 2. Tinggal yang B. Yang B bagaimana? Nah, ingat tadi ya, kalau volume pangkat 3 ini. Volume pangkat 3. Nah, terus di sini kenapa ditulis yang 4 dulu? Ya, ini kan 1 berbanding 4. Tapi kita mengikuti soalnya di sini. Pertanyaannya batako asli dulu, baru batako miniatur. Jadi berarti yang kedua dulu nih. Berarti yang kedua dulu. Berarti yang 4 dulu. Jadi 4 berbanding 1, tapi masing-masing dipangkat 3 kan. Jadi 4 pangkat 3 berarti 64. Ini 1 pangkat berapapun tetap 1 ya. Nah, yang berikutnya berat masih sama, tapi bukan ditanya perbandingan, ditanya yang miniatur. Nah, ditanya yang miniatur nih. Untuk mengerjakan lebih mudah yang ditanya ditulis dulu, berarti kita tulis yang miniatur dulu. Miniatur dulu berarti yang kecil dulu nih. Perbandingannya nanti sama seperti ini, pangkat 3, tapi yang ditanya miniatur. Kita tulis aja miniatur dulu, baru yang 64. Ya. Jadi 1 berbanding 64 ini. Tuliskan di sini biar ingat ya, biar gampang ya. Sekarang kita masukkan ke soalnya, berarti tinggal dikalikan. 1 berbanding 64, terus dikalikannya dengan berat. Ini yang diketahui ini kan. Ya. Kita langsung tuliskan sebagai kilogram karena yang ditanya ini kilogram. Yang ditanya gram, langsung kita tulis sebagai gram. Jadi 1600, tapi gram di situ sudah, bukan kilogram lagi. Nah, hasilnya 25. Kalau kalian ingin menghitungnya mudah, tidak harus langsung dibagi 64. Kalian bagi yang kecil-kecil dulu, misalnya kalau misalnya dibagi 8 mungkin kalian tahu ya, kalau 64 itu kelipatan 8 gitu ya, tahu ya. Ini sama-sama kita bagi 8. Yang ini 2, yang ini 8. Lalu ini kan jadi lebih mudah kan menghitungnya ya. Sama-sama bisa dibagi 2 lagi nih. Gitu, dibagi 2, ini yang ini 4, tapi yang ini 1, tapi ada nolnya 2, berarti 100. Nah, 100 dibagi 4 kan tahu ya. Mudah kan? 25. Nah, misalnya mau menghitung begitu boleh. Oke, mengerti ya? Ya, sekarang kita teruskan yang berikutnya. Masih soal kalimat lagi nih, soal cerita. Nah, jadi ini sengaja nih yang dibahas soal-soal cerita karena sering di dalam soal UN ya. Sudah terbaca ini. Jadi konveksi baju ya, membuat baju itu kalau mau membuat baju, membuat sampelnya dulu, baju kecil ukurannya itu skalanya 1 berbanding 4 terhadap ukuran sebenarnya. Berarti yang sampel 1 bagian, yang sebenarnya 4 bagian gitu ya. Jadi perbandingannya sama seperti tadi. Ini terus diketahui luasnya. Nah, ini karena tadi kan baru ada soal yang panjangnya, panjang, lalu volume, lalu berat. Nah, makanya ini Ibu berikan yang soal yang ada luas. Ini yang ditanya luas. Sekarang kita misalkan dulu. Nah, ini kita misalkannya baju yang sampelnya baju pakai BS gitu, mau ditulis baju 1, baju 2, begitu juga boleh seperti tadi. Ini kalau mau disingkat juga boleh begini. Baju asli BA ya. Nah, ini perbandingannya sudah diketahui 1 berbanding 4. Ini ya, skalanya. Berarti 1 berarti yang kecil dulu, berarti baju sampel berbanding baju asli. Nah, ini
Untuk menghitung kita tulis ke bawah begini. Ini sedangkan ini sampelnya itu diketahui ini 0,25 meter persegi. Ya ini. Ini kita tuliskannya kalau ke samping kan begini. Ini kalau ke samping begini, tapi kita menghitungnya untuk menghitung pakai yang ini saja nanti ya. Nah, sekarang yang ditanya luas. Ya, luas. Ini tadi diketahuinya begini. Kan 1/4 berarti sampel berbanding asli gitu ya. Luas juga gitu. Luas sampel berbanding luas asli. Ini berarti diapakan? Kalau luas tinggal yang ini dipangkat 2-kan gitu ya. Ini dipangkat 2-kan gitu. Berarti jadi 1/16. Nah, sedangkan ini yang diketahui yang sampel, yang ditanya yang asli, jadi LA. Kita tulis LA saja dulu, biar gampang ya. Yang ditanya kan luas yang asli, gitu. Kita tulisnya, jadi kalau kan asalnya begini nih, ya kalau ditulis ke bawah nih, 1/16. Nah, sekarang kalau kita mau menghitungnya pakai yang LA-nya ditulis dulu, ya jadi begini, jadi dibalik jadinya 16/1. Gitu, biar mudah menghitungnya ya. Ini tadi yang diketahui luas sampel 0,25 kan tinggal dikalikan ke sini kan. Ini kalau per 1 kan sama ya, tidak berubah jadi tetap 16. Jadi berarti begini. Ini dikalikan 0,25. Dikalikan 0,25, 0,25 itu kan 1/4, ya kan? Nah, jadi ini, atau kalau ada yang lupa 0,25 dijadikan pecahan biasa bagaimana, ini kan 25/100, ya sama-sama dibagi 25, jadi 1/4. Jadi tinggal dibagi 4 saja ini, ya kan? Nah, sudah ketemu, berarti ketemunya 4 meter persegi. Nah, ini 1 baju, sedangkan yang ditanya tadi ini 1000 baju. Nah, 1000 baju ya sudah, mudah saja, tinggal dikalikan 1000. Ini dikalikan 1000 jadi 4000 meter persegi. Oke. Satu lagi kita ya, satu lagi. Nah, ini soalnya yang lebih sederhana. Ini ya agak beda dengan yang tadi. Ini malah sederhana ya. Di suatu sore ada rumah dengan pohon. Ini berturut-turut bayangannya. Berarti bayangan rumah dulu baru bayangan pohon. Lalu diketahui tinggi pohon. Ditanya tinggi rumah. Nah, kalau kita buatkan sketsanya, jadi anggap saja seperti ini. Ya, ada rumah, ada bayangannya gitu. Tapi kalau lihat ukurannya ini sebetulnya harusnya lebih pendek ya bayangannya. Tapi biar saja, yang penting ini hitungannya, yang penting ukurannya ada gitu. Karena kalau pendek takutnya dilihatnya susah. Ini sengaja dipanjangkan bayangannya. Ini tadi bayangan rumah yang 10 nih, berarti ini 10, lalu bayangan pohon 4, sedangkan tinggi pohon 10. Sudah, kalau ini mudah sekali ya. Tinggal kita tulis yang di tangannya tinggi rumah. Kita tulis saja dulu tinggi rumah. Tinggi berbanding tinggi, bayangan berbanding bayangan gitu. Udah, gampangannya gini ya. Kita masukkan angkanya, sudah ada semua gini. Tinggal nanti yang ini 10 yang ini dikalikan ke sini. Sudah ketemu. Nah, kalau mau menghitung yang langsung ini 10 kali 10 kan 100 ya. 100 dibagi 4 ya 25. Gitu. Atau kalau mau dihitung satu-satu gini juga boleh. Sama-sama dibagi 2 gitu. Terus ini masih bisa dibagi 2 lagi. Ini 5 lagi. Jadi 25. Sama saja.
Baiklah, sudah. Ini soal yang cerita. Sudah ya, cukup ya yang soal cerita. Sekarang tinggal soal yang pakai gambar. Nah, ini pokoknya soal yang pernah keluar di dalam UN yang semacam ini. Pokoknya ini yang kita bahas hari ini ya. Ini sengaja sudah Ibu tunjukkan di sebelahnya. Ini kenapa ada dua? Maksudnya ada dua cara untuk mengerjakan ini. Ini yang ditanya ini kan, ini MN yang ini yang ditanya ini. Terus ini 5 dengan 3 di sini kenapa semuanya 5 dengan 3? Ini bukan panjangnya ya. Ini kenapa ditulis 5 dengan 3 semua? Karena ini maksudnya 5 bagian, 3 bagian. Kebetulan seperti itu karena tidak ada FPB-nya. Ya, jadi ini semuanya sama 5 bagian dengan 3 bagian gitu. Yang pertama, kalau kita mengerjakannya pakai bantuan garis ini, ya, sedangkan yang satunya kalau pakai bantuan ini. Kita coba yang ini dulu, ya. Ini ukurannya kita lihat di sini ukurannya 12, berarti ini 12, ini juga 12. Sengaja ini yang pakai merah karena ini nanti yang mau dihitung. Ini kan, ini. Jadi ini di sini, misalnya ini A, berarti MN berarti di sini ini yang di bawah ini kan 20 nih. Diketahui 20, maka yang ini berarti tinggal 8. Sekarang MN itu berarti 12 ditambah A. Berarti yang ini kan. Sudah 12, sudah jelas 12. Tinggal kita hitung A. Masih ingat menghitung A? Ini kalau ada garis jajar begini. Ini 5 ke sini. Ini ujungnya kan di sini ya. 5 ke sini, ini ke sini 8 gitu. Ingat. Ya langsung saja ini begini. Jadi 12 ditambah di sini 5 per 8. Ini ke sini 5, ini 8 dikalikan 8 yang ini. Ya. Sudah 8-nya dibagi ini. Nih. Ya. Ini ingat ya yang ini ya. Ini 8-nya dibagi jadi tinggal 5 ketemunya jadi 12 ditambah 5 jadi 17. Mudah ya pakai cara ini ya. Tapi usahakan bisa tahu pakai cara yang manapun, makanya nih ditunjukkan cara yang satu lagi nih. Ya, ini ukurannya di situ kita anggap saja ini yang ini X, yang ini Y. Jadi nanti MN itu X dengan Y, ya ukurannya di sini 12, yang di sini 20. Maka MN-nya X ditambah Y. Nah, sekarang pakai cara yang ini, berarti ini sama-sama segitiga nih, berarti pakai cara yang begini nih, kayak ini nih. Ini sama nih, ujungnya di sini, berarti X-nya itu berarti kayak tadi, ingat kayak tadi ini, 5, ke sini 8, tapi di sininya 20. Ini, ingat ini? Sedangkan yang ini ujungnya di bawah ini, ya. Jadi ke sini, ke sini. Oke, ini kan yang X ini terus 8 ini. Sedangkan yang Y ujungnya di sini berarti dari sini jadi 3 ke sini. Ya. Sini 8. Nah, karena sama-sama per 8 kita satukan saja gini. Kita satukan 5 kali 20 ini 3 kali 12. Terus 20 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 4. Nah, ini jadi 4-nya keluar, ini dibagi 4 kan 5. Ini 5 kali 5. Nah, yang ini 12 dibagi 4, 3. Nah, ini 3, ini 3 juga. Jadi, kita satukan. Yang ini 25, ini 9, jadinya dijumlahkan. Sedangkan yang 4 dengan 8, ini sama-sama dibagi 4, maka jadi 34 dibagi 2. Ketemunya sama 17. Tapi lebih praktis yang cara pertama tadi ya. Tapi harus mengerti, kalau mengerti dua-duanya lebih baik lagi. Karena soalnya nanti kalau ada yang bisanya pakai ini, ya pakai ini. Nah, berikutnya.
Nomor berikutnya ini. Nah, seperti ini yang ditanya CE dari sini ke sini. Ini sudah Ibu tunjukkan dengan gambar begini. Ini sebangun karena ini sama ya. Ini sudutnya yang ini berarti di sini. Ini sama. Lalu yang ini yang Ibu beri tanda X ini karena di sini kan asalnya sama-sama sudut B di sini berimpit. Nah, kalau sudah sama 2 maka yang satu pasti sama juga. Udah, ukurannya ini 6, yang di sini 4. Sedangkan yang segitiga yang aslinya yang besar ini adanya ini 2 dengan 6. Berarti di sini jadi 8. Nah, sekarang yang ditanya CE. CE adanya di sini di dalam BC. Berarti kita cari BC. Nah, BC berbanding yang sama lagi nih. Sudutnya X dengan ini. Berarti BC dengan BD. Ya, kita masukkan saja perbandingannya. Ini karena sebangun ya. BC berbanding BD, lalu di sini yang diketahui yang kita ambil nih AB. AB kan diketahui 8. Jadi AB sudutnya X dengan yang ini, di sini berarti X dengan ini berarti yang 4, yang BE. Ini. Sudah kita masukkan angkanya. Di sini sudah terlihat. Nanti 6 tinggal dikalikan ke sini. Nah, sudah ketemu ya. Ini sama saja gini kan, ini dibagi 4, 2. Jadi 2 kali 6, 12. Itu baru ketemu apanya BC. Yang ditanya apa? CE. Berarti CE itu hanya dari sini ke sini. Berarti BC-nya dikurangi 4. Ini dikurangi BE. Jadi dikurangi 4, jadi ketemunya 8. Sudah mengerti? Satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Soalnya seperti ini ya. Ini masih mirip. Tapi ini sama ada garis sejajar. Tapi ini sengaja nih sudah Ibu tunjukkan seperti ini. UT. Kenapa UT? Pakai merah. Maksudnya ini yang mau dihitung ya. Kan ini yang ditanya TS. TS kan hanya dari sini sampai sini. Sedangkan dari U sampai S ini kita bisa tahu ini karena sama dengan PR ini. Jadi dari sini ke sini sudah tahu 15, ini diketahui 15. Nah, yang ditanya hanya TS, berarti ini harus dihitung dulu berapa ini. Nanti harus dikurangi ini gitu. Nah, sedangkan diketahui di sini ya ukurannya ini 15, yang ini diketahui perbandingannya ini seperti ini 2/3 UP ya, QU nya kita tulis ini UP kalau ke sini berarti per, jadi QU berbanding UP itu 2/3 ya. Maka di sini ini 2, ini 3, maksudnya 2 bagian 3 bagian ya. Nah, di sini sudah bisa kita hitung di sini ya, perbandingannya UT berbanding 15 gitu, langsung saja begitu ya. Lalu ini 2 berbanding 5. Nih, seperti ini kan masih sama seperti tadi lagi. Sudah tinggal 15 dikalikan ke sini. Sudah ketemu 6. Ini kan 15 dibagi 5 kan. Nah, gini kan 3 jadi 6. Nah, sekarang sudah tinggal kita hitung UT, ini kan tadi baru UT ya, ini baru UT, sedangkan yang ditanya TS. Ini yang ketemu UT, yang ditanya TS. TS itu dari U sampai S ini dikurangi, nah dikurangi yang 6 ini ya. Jadi begini. Jadi US itu sama saja dengan PR 15. Dikurangi 6 jadi 9. Oke. Bagaimana? Sudah ya? Cukup ya? Mengerti ya? Begini ya? Nah, untuk saat ini sampai sini saja dulu. Ya, mudah-mudahan kalian semakin paham, semakin lancar, dan nantinya semakin mudah untuk mengerjakan yang lainnya. Silakan nanti kalian coba lagi soal-soal yang lain, di buku paket masih banyak. Dan
sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.